Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-Qaibi hukubillah wa rahmatillah. Al-Mafil billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, dan nikmat kesempatan yang kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan daripada kitab yang sering saya bawa di beberapa tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad rafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fi daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-khawf min Allah. Bab yang di situ tentang suatu sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal munjiyati khauf min Allah. Dan dari sesuatu yang munjiyat, munjiyat itu artinya sesuatu yang menyelamatkan. Ini saya ambil dari kitab Majalatus Sifat ila Makarimil Akhlaq. Jadi pribadi itu khuluq, jamaknya itu adalah akhlak, ada dua. Ada munjiyat, ada juga muhlikat. Kalau munjiyat, pribadi-pribadi yang menyelamatkan kita dunia wal akhirah, yang bisa membuat kita lebih baik. Kalau muhlikat artinya pribadi-pribadi, suatu kelakuan-kelakuan yang di situ bisa menghancurkan diri kita sendiri. Nah, sekarang daripada munjiyat, masih bab tentang munjiyat. Salah satunya suatu sifat yang mesti ada dalam pribadi kita adalah khauf minallahi subhanahu wa ta'ala. Adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniakan takut oleh Allah Ta'ala. Sayyidul Khaifin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulunya orang-orang yang takutnya tapi bukan karena takut dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal buka min al khasyah. Wa man la khauf indah la imana indah la amana lah. La imana lah. Ini disebut sini la aman. Ma'na hada ma'na wa la iman. Salah satu bentuk daripada takut yang lazimnya adalah nangis min khasyatillah. Nangis tersebut karena takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, nanti di hari kiamat dikatakan bahwa Jahannam ini bakal naik ke permukaan. Suatu saat nanti bakal seperti itu. Yang Jahannam tersebut naik ke atas permukaan, yang di situ mengambil, yang dia mempunyai udah kayak suatu monster ke atas seperti itu. Ada 70.000 daripada tangan, yang dari tiap satu tangan tersebut ada 70 rantai, yang nanti melahap daripada manusia-manusia yang pantas dilahap. Nauzubillah min. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita dijauhin oleh Allah Ta'ala. Yang pada saat itu diambil daripada manusia, dan percikan-percikan api tersebut daripada neraka Jahannam itu hampir mengenai daripada sumber mahsyar. Allahumma sallimna. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Diceritakan dalam riwayat, ada pada saat datang percikan daripada meteor-meteor neraka tersebut, manusia-manusia ada yang di situ mempunyai tameng. Meteornya tersebut datang tapi ditameng. Ada tameng-tameng tersebut. Dari mana tameng? Tameng-tameng tersebut adalah tamengnya dari hasil manusia yang pernah keluar air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat air mata kita yang keluar di muka bumi ini, maka dari itu bakal menjadi tameng di hari kiamat. Dan ini permukaan bumi bakal menjadi saksi kita.
Kita pengen diperlakukan apa di muka di bawah bumi ini? Ya, salah satunya, bukan itu doang. Salah satunya, berapa banyak bumi ini dibasahi oleh air mata kita? Salah satunya. Kalau seandainya bumi tersebut banyak dibasahi karena air mata kita, maka nanti pada saat kita masuk ke dalam bumi alias dikubur, diperlakukan dengan baik oleh bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menyetorkan dosa, bukan hanya mensaksikan hal-hal yang dosa. Akidah, ya, yang namanya air mata itu paling ampuh untuk mencegah daripada balak dunia juga akhirat. Nah, akidah. La khauf indahu wa la iman. Orang kalau seandainya tidak ada takut, berarti tanda orang tersebut tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang di situ tidak ada iman, tidak ada keamanan bagi dia. Maksudnya keamanan dunia juga keamanan akhirat. Allah Subhanahu wa taala wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah taala wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 175 Allah taala berfirman, takutlah kepadaku seandainya engkau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu saudara hadirin wal hadirat, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya para orang-orang saleh, aulia, salihin, orang-orang besar, al-kubar, aktivitas mereka tiada hari tanpa menjatuhkan air mata di tengah malam. Ya kan? Bukan hanya urusan sendiri, juga urusan orang lain. Bukan hanya urusan sendiri, juga urusan orang lain. Saya buka sedikit salah satu. Ada orang soleh di Gresik, Al-Habib Abu Bakar Sigaf. Ya. Waktu itu beliau lagi pagi harinya dilihat oleh dia punya anak cucu, dilihat di situ, kayak sedang lagi air matanya sudah kering, dadanya kayak udah habis isak tangis, sampai dalam dadanya tersebut bagaikan ada yang namanya celong sampai kelihatan dia. Dia bilang, ya Sayyidi, kenapa engkau, ada apa denganmu? Beliau bilang apa? Tadi malam sebenarnya balak aku datang ke kota Gresik. Aku tangiskan, aku minta sama Allah Ta'ala biar kita diampuni sama Allah Ta'ala semua. Bayangin, itu orang-orang soleh. Kita jarang nangisin diri kita, tapi kita sudah ditangisi oleh Nabi besar Muhammad. Sering Rasulullah nangisin kita. Kita sering nangisin diri kita, tapi kita sudah sering ditangisi oleh para ulama dan aulia kita. Kita jarang nangisin diri kita, tapi para ulama-ulama kita yang terdahulu, mbah-mbah kita, karuhun kita, nenek moyang kita sudah banyak nangisin kita. Ya, tapi juga sepatutnya kita juga mesti nangisin diri kita. Bukan karena dunia, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sallallahu alaihi wasallam Allah bersabda, Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali la ajma'a lil 'abdi al-amin wa la khawfin in huwa masyaallah iman fi dunya akhaftuhu yawma ijtama ibadi wa in huwa khafani fi dunya amantuhu yawma ijma ibadi. Dalam hadis qudsi, hadis qudsi ya, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal nyatu di situ hambaku yang ngerasa orang itu udah takut sama Allah Ta'ala. Intinya dari diskusi ya, gak bakal takut sama aman, gak bakal nyatu. Aman takut gak bakal jadi satu. Maksudnya di belakang, di intinya, seandainya hamba tersebut takut kepadaku di dunia, nanti aku bakal bikin aman di akhirat. Ya, kalau seandainya dia merasa takut kepada Allah di dunia, nanti dijadikan aman sewaktu di akhirat. Tapi seandainya seorang hamba merasa nggak aman sama Allah, merasa aman-aman aja, nggak ada takut-takutnya sama Allah Ta'ala, nanti
sebaliknya. Di hari kiamat dia benar-benar orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ada dua perasaan yang bakal masyhur di hari kiamat. Ya, ada dua rasa yang pasti melekat. Yang pertama takut, yang kedua malu. Ya, takut sama malu. Allah. Karena persidangan itu sidangannya langsung Allah. Hakimnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diceritakan saking malunya manusia di hadapan Allah, mukanya itu meleleh, saudara rahimahullah. Ya kan, saking takut, saking malu itu malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malunya. Oh, di mana takut? Pada saat hari kiamat. Hari kiamat saking takutnya manusia itu bakal berenang di keringatnya sendiri. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita aman di akhirat juga. Dari itu timbulin ada beberapa saat ya, yang saat tersebut untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus, tapi sepanjang ada rasa takut. Ini salah satunya rasa takut ini gini seperti ini. Kita manfaatkan waktu dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ya, ini juga termasuk wasyasyadun nas khaufan min Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah asyallahu adda wa atqakum lah. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah aja udah dijamin takut. Bayangin ya, ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla wa ala. Sebenarnya bukan hanya takut nih, kita mesti tahu ini surga, ini neraka ya. Ini bungkusan. Surga ini bungkusan, neraka itu bungkusan. Ada inti dari surga, ada inti dari neraka. Apa? Intinya dalam surga itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya Allah. Ini di dalam neraka, ini bungkusan azabnya. Ada yang namanya di situ intinya apa? Sukhutullah, kemarahan Allah. Ini intinya. Makanya kalau seandainya kita baca doa pada saat lagi Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh kita bilang as'aluka jannah wa a'udzubika min, tambahin lagi dalam inti tersebut biar dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla wa ala. Wa kadzalika al-anbiya was salihin, khususan inda sema'hum ayat, ya kan? Dan begitu juga daripada para nabi, para salihin. Ya, mereka itu adalah orang-orang ya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa isma'u ma anzala ila rasulin tara a'yunahum wa yafadhu min ad-da'i bima 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Para nabi. Para nabi itu disifatkan seperti itu. Mereka itu kebanyakan para anbiya kalau seandainya dibaca kitab suci, yang ada adalah mengalir air mata mereka. Ya, pada saat baca kitab suci mengalir air mata mereka. Jadi kalau baca ayat suci itu, ayo ya, lagi sendirian tengah malam misalkan, kita baca ayat suci di situ, ayo alirkan air mata kita. Bukan dialirkan karena kita nggak paham, ya kan? Kenapa nangis nggak paham? Bukan, ya. Tapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluh. Ya. Karena para anbiya, para salihin hakada. Faktubna ma'a syahidin, mereka itu doa, ya Allah amankan kami. Walaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa min hamalna min Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Ya, itu para nabi-nabi turunannya daripada Adam, turunannya Ibrahim, Abul Anbiya. Wa man hadina wa istabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujadan wa bukiya. Masyaallah. Sifatnya seperti itu. Kebanyakan sujud, kebanyakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalla. Ya. Andanya orang alim apa? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Dalam Quran, sesungguhnya
Orang-orang yang takut kepada Allah secara benar-benar adalah ulama. Dibalik, tingkatan ulama yang paling takut kepada Allah, dia ulama, dia alim. Tingkatan alim itu maksudnya orang yang mengetahui ilmu. Jangan kita cuma bandingin ada alim, oh alim, ceramah, dailah. Dari segi arti alim itu maksudnya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Nah maksudnya lagi ilmu kita manfaat atau enggak, lihat dari situ. Kalau seandainya ilmu kita manfaat, membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ilmu kita banyak tapi enggak bawa takut, hada mayanfa. Ini ilmunya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat semuanya. Apa yang sudah dikaji di tempat ini mudah-mudahan manfaat insyaallah. Kullu ainin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baqi amal qiyamah ila ain ghadat an maharim. Insyaallah. Semua nanti di hari kiamat bakal banyak tangisan air mata, paling banyak. Kecuali ada yang nggak nangis di hari kiamat. Siapa? Yang mereka menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, matanya dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak nangis. Matanya dia. Bukan hanya aurat, masalah itu aurat. Ya, karena ada aurat orang nggak pakai kerudungan. Bukan salah dia kita lihatin, kita dulu kan. Ya kan? Kita yang dulu. Jangan kita salah. Ya. Jangankan hal itu, kita kalau seandainya adabnya orang-orang terdahulu, seandainya masuk ke dalam rumah orang lain, saking adabnya itu, mereka itu ketok pintu nggak langsung melihat ke dalam. Kenapa? Karena an-nazar yang di situ melihat daripada ruang privasi orang lain, hukumnya bisa jadi haram. Seandainya di situ memandangnya belum diizinkan. Jadi kalau orang terdahulu misalkan dia itu lagi bertamu ke rumah seseorang, misalkan rumahnya ada di sini, ya kan? Ini masuk ada di kebudayaan orang-orang Hadramut hatta sampai sekarang. Begitu juga rumah orang-orang soleh. Seandainya di rumah pintunya, mereka itu nggak langsung gini, tapi ngetoknya dari belakang. Assalamualaikum. Pada saat dibuka, seandainya sudah ada teguran baru mana? Susah ya kalau kita praktekin begitu ya. Dia bilang, kenapa ini balik belakang? Ya kan? Saking adabnya orang terdahulu nggak mau melihat yang privasi orang lain. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya di dalam rumah sekalipun, kan pasti rumah ada kamar, hatta kamar-kamar yang di dalam izin. Itu yang diajarkan Islam. Kenapa? Biar mata tersebut tidak memandang kepada ruangan yang belum diizinkan. Dan termasuk daripada adabnya ulama, hatta catatan kita nggak bisa boleh lihat catatan orang lain, karena catatan orang lain ada privasi orang lain. Begitu juga ya kalau sekarang handphone orang lain atau data ada laptop orang lain izin, karena hal tersebut bisa menjadikan mata kita melihat yang diharamkan. Wassaharat fi sabilillah wa 'ainan kharaja minha misla ra'sul min khasyatillahi ta'ala. Masyaallah. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang pembahasan tapi disingkat aja. Ala kulli hal sama-sama baca yang Anda baca ya. Kita ikutin doa salah satu doa Syekh Muhammad bin Salim yang doanya tersebut berhubungan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallam. Ya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma akhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi la yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Ya aman al-khaifin, ya aman al-khaifin, ya aman al-khaifin, sallimna wal muslimin, najina
والمسلمين فرج عنا والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya pakai mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.